Hai, halo Hardliners, apa kabar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Well, kita jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Dr. Talk, hanya di 100,6 Heartline FM, dan juga disaksikan melalui channel YouTube Heartline Network, dengan saya, Doni The Kaiser. Dan saya Roni Francis yang kita akan membahas topik-topik mengenai pemikiran dan harus berpikir keras artinya di Hmm, dalam episode kali ini nih. ya, masih mending berpikir keras daripada air keras ya. Oh iya, daripada disiram air keras ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu lagi tentang membentuk kesehatan pikiran. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang namanya kesehatan mental, kali ini adalah dengan pikiran. Nah, banyak orang yang nanya nih, apa bedanya mental dengan pikiran? Emang mental nggak pakai dengan pikiran? Nah, ini ada berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal mental, itu adalah kita berbicara adalah sesuatu yang dirasakan di dalam, ya. Jadi makanya kita waktu itu bilang ada namanya screen. Tetapi yang namanya pikiran, pikiran itu kita bilang kalau namanya manusia disebut dengan nama monkey mind, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak kendalikan, itu akan lompat-lompat. Nah, contoh ya, coba hardliner sekarang tutup mata Anda ya. Di dalam waktu sebentar, 5 detik aja ya, waktu saya berbicara. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Apa yang udah Anda pikiran ya? Anda pikirkan ya. Misalkan kalau yang perempuan, yang mungkin berpikir pertama, waktu lagi dalam waktu sebentar, pikiran anak. Yang kedua, langsung mikir jemuran. Langsung mikir mau masak apa ya. Banyak tuh Tagihan, dalam uang sekolah. tagihan. Iya, katanya tagihan, mikirin apa bapaknya. Udah mikir bapaknya lain lagi, pikiran ada ani-aninya enggak. Nah, banyak nih. Jadi, ya kan, bayangkan loh, dalam waktu yang pendek, ya, kita bisa berpikir banyak hal. Nah, pertanyaannya begini, ya, kalau kita bilang membentuk kesehatan namanya pikiran, bagus nggak sih orang mikirnya banyak? Katanya, kalau menurut tadi Bro Doni ini, katanya, kalau lu udah nggak mau mikir, berarti lu artinya udah pindah alam. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Plato, aku berpikir maka aku Mm-mm. ada. Ah, Iya, cargito ergo sum. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa pikiran ini adalah sesuatu yang membedakan kita dengan misalkan ya binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lain, memang betul artinya menyatakan bahwa Anda adalah seorang manusia sejati yang berpikir. Nah, tapi kadang-kadang ya kita bilang nih, tadi dibilang sama Bro Roni bahwa manusia itu mikir. Tapi kita sering bilang juga waktu lagi kita ribut bilang lu nggak mikir ya diserempet sama orang lu nggak punya pikiran nggak punya otak. nggak punya otak berarti kan nggak bisa mikir. Nah sebenarnya yang disebut dengan namanya menurut kacamata seorang communicator ya seorang speakerpreneur dari Bro Doni itu sebenarnya pikiran tuh kayak gimana sih bro yang disebut mikir. Nah Aduh, ini kan jurnalis nih kan jadi gua pasti aja lagi mikir mikir mulu. sekarang ini. Sambil mikir. Iya, jadi sebenarnya disebut pikiran tuh apa sih? Kalau misalnya orang bilang diserempet aja dibilang lu nggak mikir, bikin kesalahan, lu nggak punya pikiran ya, bikin salah mulu. Jadi pikiran tuh apa? Padahal kita kan selalu mikir, mikir cucian, mikir tagihan ya kan, mikir selingkuhan. Ups ya. Aduh, ini berat ini sebenarnya. Tapi kalau saya Hmm, ingat-ingat apa yang saya dapatkan dari bangku sekolah, ya kan? Saya mm-mm, kan berpikir ya, berpikir atau mm-mm. pikiran. Nah, Pikiran, pikiran, pikiran pikiran. itu sebenarnya sebuah proses menurut saya ya, yang Mm-mm, melibatkan perasaan, kemudian dalam keadaan sadar, ya kan? Jadi yang mm-mm, kita lakukan itu ya melibatkan proses mental dalam arti pemikiran, perasaan, dan kesadaran. Kenapa? mm-mm, Karena banyak hal yang terlibat dalam pemikiran atau pikiran, yaitu proses mm-mm, berpikir itu, kemudian mm-mm. emosi, ya kan? Mhm, mhm, Termasuk emosi, ya kan? mhm, Kemudian kesadaran itu tadi saya katakan, kemampuan kita menyadari kita ada di mana, ya kan? Menyadari lingkungan kita, sehingga kita tidak sedang berada di atas langit gitu kan. iya Dan yang paling betul, penting, menurut saya, pikiran itu menyangkut apa sih? Memori mhm, atau ingatan. mhm,
data yang ada dalam kepala kita. Nah, makanya pikiran itu bisa dipengaruhi apa kalau menurut hemat saya nih dari aspek komunikasi. Satu, Mm-mm. pengalaman empirik Mm-mm. aktivitas kita. Mulai dari kita kecil sampai dewasa ini ya kan, itu bisa memengaruhi pikiran kita. Mm-mm. Kemudian aspek apa itu kalau keturunan ya, genetik. Ah, genetik, Ya, ya, genetik atau aspek biologis ya kan yang menyebabkan ya, kita kemudian pikiran kita itu bisa dipengaruhi oleh aspek tadi gitu. Kemudian ya soal itu pendidikan ya kognitif ya, ya, benar ya. ya, Karena betul, kualitas betul, berpikir seseorang itu juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dalam kehidupannya ya. Nah, mudah-mudahan betul, keliru soal ini. Dan ya, ada dua lagi yang tadi saya apa bilang, tuh? kualitas emosi orang. Ya kan? Ya, Kan bisa memengaruhi pikiran seseorang. Makanya kalau betul. emosinya lebih stabil, lebih berkualitas, dan kita pernah bahas di episode yang lain gitu kan soal bagaimana Mm-mm. mengatasi depresi atau emosi yang negatif gitu kan. Nah, dan Mm-mm. terakhir karena ini emosi kaitannya kemana? Fisik juga. Kalau makin Mm-mm. bugar fisik seseorang, bugar ya, sehat dan bugar Mm-mm. ya, Mm-mm. Mm-mm. tentu kualitas berpikirnya juga semakin baik. Nah, itulah kira-kira menurut saya yang tiba-tiba ditembak sebuah pertanyaan yang saya nggak duga. Oke, tapi itu Kok itu adalah tanya salah itu satu. dari aspek eh, komunikasi gitu loh. nggak apa-apa, biar berpikir kan memang topik Ya, kali ini ya. pikiran kan, Akhirnya saya dipaksa berpikir keras gitu, keras banget. berpikir keras banget ya. Nah, tapi itu Saksikan ini kan kan hardliners ini kan. yang kritis-kritis pula gitu kan. Tapi menarik gitu Bro Doni ya. Ternyata apa yang disampaikan tentang pikiran Bro Doni itu sejalan dengan NLP. Hmm, Sejalan banget gitu loh. Jadi ya. nggak janjian ya kita ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya dibilang nggak janjian, tapi ingat ya, hardliners, tidak Mm-mm. ada yang kebetulan. Dan energi itu kan Mm-mm. saling, apa istilahnya, bro? Mencari, Mm-mm. mengikat gitu ya. Iya betul betul. Mencari sesuatu yang frekuensinya sama, ya kan? Ya, Iya. gimana kagak ketularan ya gue sama ahli NLP ngobrol terus, jadinya ya terpengaruh. Iya, iya, iya. Tapi benar loh, jadi hardliners yang diucapkan nama Bro Doni itu NLP banget. Jadi yang disebut dalam pikiran itu adalah proses, ya. Proses. Di dalam otak kita itu ada input, proses, ada outputnya, ya. Nah, itu Jadi sama kalau dengan komunikasi, bro. Karena ada ya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan prosesnya, oke. dari komunikator melalui Mm-mm, medium atau media ke komunikan mm-mm, dengan mm-mm. diharap ada respon atau feedback. Sama. Betul, karena kenapa tahu nggak bisa sama? Kenapa? Karena namanya NLP kan belajar linguistik. Iya, Nah, belajar seperti bahasa. grup vokal zaman dulu, lingua, ya kan? Lingua, iya Teman-teman masuk lah ya. kita semua kan, anak Iya. jurusan bahasa. Oh, gitu ya. Baru tahu loh. Nah, tahu nggak Oke. grup cagur? Nggak tahu tuh. Apa itu dari Cagur, bukan cagur, cagur komedian. tahu. Nah, Tapi apa hubungannya tuh kalau dia cagur? dulu anak-anak kuliah di IKIP, calon guru. Oh, cagur tuh Makanya, calon nah, guru. itu calon guru. Makanya semua mahasiswa Oke. institut keguruan dan ilmu pendidikan sekarang udah jadi universitas negeri gitu kan. Oh, oke. Tahu The Oh, Massive oke. nggak? The Massive. Masif. Tunggu, saya lagi nyari cara apa Oh, masif ya kalau dia keguruan. Nggak tahu tuh ya. Komunikasi persuasif, masif. Oh. kalau itu saya juga nggak tahu. Aduh, udah mikir, udah susah-susah. Ya, biar lu mikir gitu. Cuma seingat saya, grup The Massive itu dulu satu kelas ya. Kalau nggak salah satu sekolah, itu pelajaran bahasa Inggris ya. Masif gitu loh. Nah, kalau Oke. saya tidak salah ya. Tapi sekarang jadi Oh, nama oke. nama terminal, nama apa terminal bus ya. Salah satu terminal The Massive gitu di mana gitu Oh, ya. terus. Oh, iya, iya, iya. Oke, Yoi. lanjut soal tadi Oke, lanjut. NLP tadi ya. Tadi menarik banget, makanya bisa dibilang, oh pas. Sebenarnya juga bukan sesuatu yang ditembak, karena pastinya juga sama gitu kan, tentang komunikasi. Karena apapun yang menurut dari NLP itu segala sesuatu yang ada dalam pikiran adalah yang ditangkap melalui panca indera. Apa yang kita Oke. lihat, ya kan, apa yang kita sentuh, kita merasakan ya. Contoh, misalkan, saya sering mencontohkan ini di NLP. Apa artinya sih bagi lu semua? Cailah gayanya milenial banget dan Gen Z banget lah ya. Nah, kalau misalnya Anda disentuh pipinya,
Apa Hmm. artinya? Kalau misalnya Bro Doni disentuh pipinya, apa artinya? Ya, Kalau disentuh tergantung pipi yang sama. sentuh siapa. Betul, exactly. Kalau misalnya nyentuh istri, artinya apa? Ya, Nyentuh istri, adanya transfer. boleh, bisa artinya transfer ya, tapi bisa artinya, misalnya kan, artinya sayang, ya kan? Tapi Ya, kalau ini yang nyentuh laki-laki, ya apa artinya, bro? tergantung. Kalau itu anak saya, sama. Kalau yang seumuran atau lebih muda 2 tahun lah daripada Bro Doni, Ya, disentuh dengan pelan, dengan lembut, apa artinya? saya langsung kabur. Artinya kan sayang juga, betul nggak? Ya, Tapi tapi sayangnya berbeda gitu kan. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Walaupun inputnya sama, ya dari kinestetiknya sama, sama-sama colekan, tetapi kita melihat mengartikan berbeda ketika kita melihat visual yang berbeda, ya kan? betul. Satu istri, satu laki-laki yang mungkin yang lebih muda daripada Brodoni, ya kan? Nah, ketika itu diproses sama otak, maka menghasilkan output yang berbeda. Kalau Bro Doni tadi dicolek sama istri, yang ada keluar dia akunnya, dia langsung transfer buru-buru. Takut diomelin dan nggak bisa tidur di kamar ya. Tapi kalau yang menyentuhnya laki-laki, apa yang dilakukan? Langsung dia ambil langkah kaki 1.000 dia di sana ya kan. Pertanyaannya, loh kok bisa dalam waktu yang sederhana, dalam waktu yang pendek, dia bisa berpikir seperti itu? Nah, itulah luar biasanya pikiran manusia. Jadi di dalam otak manusia, makanya kalau misalnya ini ditransfer menjadi super namanya komputer, katanya satu ruangan berapa kubikel, kayak berapapun juga masih kalah dengan namanya pikiran manusia. Kalah cepat. Kenapa? Ya, karena otak manusia itu sangat cepat berpikirnya. Nah, jadi contohnya lagi kayak misalnya tadi ya, kita balik lagi tentang namanya sentuhan. Kita itu seperti mempunyai namanya mnemonik. Masih ingat nggak, bro, namanya mnemonik itu apa? Ya, Kalau apa bahasa coba? Indonesianya apa ya kalau disebutkan ya? Tapi intinya adalah tabel, tentang tabel bagaimana mengkaitkan. Contoh, disentuh. Nah, itu jadi kolom pertama sentuhan. Kolom kedua misalkan istri. Maka responsnya adalah apa? Misalkan transfer. Kalau misalnya yang menyentuh, yang kolom pertama, sentuhan juga. Kedua, laki-laki, si A misalnya, maka responnya adalah lari. Nah, itu adalah daftar tabel yang ada di dalam pikiran kita. Dan manusia itu punya mnemoniknya masing-masing. Ya, Begitu loh. Nah, ini yang saya sering bilang sama orang ketika belajar dengan namanya NLP. Ketika kita mengenal seseorang, kita mengenal tentang mnemonik seseorang. Dan bagaimana cara kita memprogram mereka? Kita mengotak-atik mnemonik mereka sehingga tabel tersebut bisa kita rubah outputnya ya, kita ubah prosesnya sesuai dengan keinginan kita, apa output yang kita inginkan. Wah, keren ya kan tentang NLP, maka belajar dong NLP, iya sekaligus jualan. Nah, jadi kalau bisa balik lagi tentang namanya pikiran tadi ya, jadi kalau misalnya orang bilang nggak punya pikiran loh, tadi kan bilang begitu kan, loh kok bisa dibilang nggak punya pikiran, artinya orang punya pikiran nggak? Ada. Tapi yang membedakan apa? Masalah punya pikiran dengan nggak punya pikiran, pikiran salah atau kayak gimana? Karena mnemoniknya berbeda, tabelnya berbeda. Contoh lagi, ya kan kalau misalnya orang nanya, kalau misalnya orang bilang, mencuri itu salah nggak bro? Kan Bro Doni, mencuri itu salah nggak? Baik atau jahat mencuri? salah. Menurut dia, kenapa? Aku salah? Karena nggak minta izin. Kalau minta izin boleh. Kalau minta izin tapi nggak dikasih, tapi dia tetap ambil, apa namanya dong bro? Ong. Nah, jadi kalau misalnya namanya mencuri, salah menurut pendapat dari siapa? Orang bilang, pertama, menurut dari agama itu salah. Oke, itu mnemonik dari agama. Jadi ada, setiap orang punya tabelnya masing-masing. Jumlah tabelnya bisa berapa banyak kolomnya? Tergantung. Semakin punya dia banyak wawasan, ya, maka orang bilang, orang paling susah itu siapa? Filsuf. Iya. Karena dia punya banyak sekali kolomnya. Karena kalau orang dia punya banyak sekali kolomnya, dia punya banyak sekali pertimbangan. Ya Iya. kan? Makanya pas waktu lagi dibilang, ini orang NLP nih punya kolom lagi gitu loh ya. Ketika dibilang, misalnya orang bilang mencuri itu jahat, orang NLP bilang belum tentu. Iya. Kenapa? Bisa jadi ada satu kolom yang kita tidak tahu. Bahwa kolomnya di sini adalah kolom untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Di Hmm. saat itu
Anaknya sedang sakit kritis, butuh uang masuk rumah sakit. Dia sebagai seorang kepala keluarga, saya tanya nih hardliners, ya kan? Bertanggung jawab nggak terhadap keluarganya? Bertanggung jawab pastinya. Ya, Kalau dia memenuhi kebutuhan keluarganya, baik nggak? Baik. Jadi artinya mencuri itu baik nggak dalam kasus itu untuk keluarganya? Baik. ya, Tapi kan salah. Menurut siapa? Undang-undang. Menurut dari hukum Indonesia. Nah, makanya balik lagi. Ya kan? Kita pakai kolom yang mana? Ya kan? Kalau misalnya orang berdebat. Nah, ini orang berdebat agama. Pakai ayat yang mana yang kita pakai? Ya kan? Sama kita pakai kolom yang mana? Jadi kita mencoba untuk netral nih ya. Kita menggunakan istilah-istilah dari NLP. Kita menggunakan istilah-istilah yang dipakai di luar gitu loh. Jadi supaya tidak ada yang tersinggung, kita menggunakan kolom yang mana gitu loh. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya tadi ya dibilang, lu punya pikiran, nggak punya pikiran. Nah, kolom yang mana yang kita pakai? Nah, pertanyaannya begini lagi, kalau kita namanya membentuk kesehatan pikiran. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang menjadi pertimbangan ya bagi seseorang? Pertimbangan saya pasti akan berbeda dengan Bro Doni. Nah, ketika Bro Doni menyikapi baca berita ya di dalam satu portal berita, kira-kira pertimbangannya apa aja sih, Bro? Kolom apa aja yang harus disediakan supaya menandakan kita membaca itu benar dan tidak hoax yang kita baca dan kita bisa menyikapinya dengan objektif. Kira-kira apa aja, Bro? ya, tentu yang penting kesadaran penuh ya. Heeh. Kalau kita tidak memiliki kesadaran, apapun yang kita baca itu nggak ada yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita Iya, proses, ya kan? iya, iya, iya. Kalau menurut saya yang penting sumbernya, ya kan? Sumber, Sumber oke. dulu penting, karena penting siapa yang menyampaikan apa, ya kan? Mm-mm. Dan yang kedua, kita juga harus melihat indikator hal-hal apa yang ada dalam berita itu, kata kuncinya apa. Misalnya ketika itu hal-hal yang menyangkut data, maka sumber datanya Mm-mm. dari mana? Kredibel atau Mm-mm. tidak? Kalau nggak kredibel, ya itu bisa memengaruhi pikiran kita untuk mempercaya sesuatu atau tidak, ya kan? Oke. Karena sekarang hati-hati nih hardliners, banyak sekali berita-berita bohong yang Hmm. bersebaran, yang masuk ke dalam ponsel kita tanpa kita undang lewat grup Mm-mm. WA misalnya, ya kan, atau orang mengirimkan pesan broadcast gitu kan. Itu kalau kita buka itu seolah-olah dari sumber berita yang kredibel, diedit Hmm. sedemikian rupa, bahkan ada video yang direproduksikan, Oh, diproduksi ulang hanya untuk menyampaikan menyebarkan sesuatu yang nggak benar menyebarkan ya. sesuatu iya yang tidak benar gitu. Nah, Mm-mm. dan yang terakhir, sebenarnya kita bisa tanya dong pada hati nurani kita, cie. Hai. Kalau semakin banyak kamar informasi di kepala kita, makin banyak indikator yang bisa kita olah, data-data yang Mm-mm. ada di kepala kita, maka semakin mudah kita sebenarnya untuk menentukan bahwa berita itu bisa dipercaya atau tidak. Ya, Hmm. tapi ya tidak Mm-mm. usah sebanyak seorang filsuf yang tadi Bro Roni katakan. Makanya kan dia perlu waktu lama, dia mungkin Iya, bermeditasi. Karena banyak sekali yang dia tahu, ya kan? betul, Nah, betul. dalam hal yang berbeda, kadang saya agak keluar sedikit ya bro ya, boleh ya? Mm-mm. Mm-mm. Yaitu dalam hal berbisnis misalnya. Kita kan harus punya Mm-mm. modalitas yang cukup. Modal kapital, modal jaringan, modal ilmu, ya kan? Betul. Tapi dengan keterbatasan pengetahuan, ya itu juga bisa jadi trigger untuk kita menjalankan bisnis. Kenapa? Yang kita tahu sedikit apa? Yang gue tahu, gue harus jual barang ini gimana pun Hmm. caranya. Kalau enggak, besok gue enggak makan. Ya kan? Hmm. Mm-mm. Sementara Mm-mm. bagi orang yang pandai, yang sudah punya ilmu marketing, Iya, iya. strategi, ya Yes. kan, communication, bisnis dan sebagainya, and so Yes, on and yes. so on. Itu pasti dia akan berpikir dulu, oh ini harus bikin bisnis plan, harus bikin gini-gini nih. Iya, 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 Karena iya. keterbatasan ilmu yang dia Iya, tahu, gue harus gimana caranya. Dia belajar dari situ kan. Ya, dari iya, pintu iya. ke pintu, wah ditolak. Gimana caranya biar nggak ditolak? Dia cari Mm-mm. tahu, ya kan? Akhirnya Mm-mm. lama-lama nambah. Ruang-ruang dalam pikiran, dalam otaknya itu diisi dengan informasi Mm-mm. atau hal-hal baru, sehingga membantu dia untuk melakukan proses pemikiran tadi. Iya, Nah, iya.
Itulah kira-kira yang buat saya juga tambah bingung dengan pertanyaanmu. Begitulah kura-kura. Nah, tapi ada yang sesuatu yang menurut dari saya bagus banget tadi dibilang sama Bro Doni bahwa kalau namanya kita terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saya waktu itu pernah muncul di FYP saya dan juga ini adalah menurut dari saya ya kata-kata legend ya dari Om Bob Sadino Oh ya. ya, Om Bob Sadino jualan telur kan dia kan. ya, Jadi dia pernah ditanya waktu itu melalui di host di TV, ya kan, Om Bob nggak belajar untuk berbisnis, ya kan. Nah ini definisi gila yang menurut dari Om Bob Sadino, dia bilang begini, Andy, kita ini, namanya Andy waktu itu ya, ya. jadi ini menurut dari Bob Sadino, kita ini jualan telur katanya. Kalau jualan telur, kita harus mikirin dulu marketingnya apa. Jangan sampai kita tidak bisa jualan telur karena kita terlalu pusing. Ini harus dikemasnya bagaimana. Kita kan tidak jualan telur. Cuma buat mikir jualan telur. Andy, kita tidak perlu namanya mikir. Itu yang disebut gila katanya. Nah, jadi benar tadi yang dibilang sama Bro Doni. Kadang-kadang kenapa ya membuat orang tidak bisa bergerak? Karena dia terlalu banyak pertimbangan. Coba cek deh ya orang, nah ada satu orang lagi nih, dan real di Indonesia, ini ada selain dari Om Bob Sadino, saya lupa siapa namanya, tapi dia itu mengambil S2 ketika dia sudah sukses. Ya. Ya, Hanya buat dia, konfirmasi aja sebenarnya. ya, dia membuat mini MBA, saya lupa siapa namanya ya. Nah, jadi Surabaya. ketika, Surabaya ya, Ya, di, Pak siapa Sutanto kan? Lupa saya. ya, 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 ya. Nah, jadi ketika dia ngambil S2 setelah dia berbisnis, dia bilang apa? Dia bilang, saya bersyukur saya ngambil S2 setelah saya sukses. Karena kalau bisa saya ambil S2 sebelum saya sukses, maka akan terlalu banyak pertimbangan. Yang saya tahu saya harus jual ini. Ketika saya rugi, saya menganggap diri saya tidak bisa. Maka saya harus mengusahakan supaya bisa bagaimana. Kalau saya mengambil S2, ini bukan berarti S2-nya jelek ya. Ketika saya mengambil S2, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengganti usaha saya. Sehingga usaha saya sekarang ini mungkin tidak ada. Gitu loh. Itu Nah, itu jadi, sebabnya dalam ya, sebuah bisnis yang diperlukan nomor satu apa sih? mm-mm. Keberanian untuk memulai Ah, dan menjalankan. betul. Betul, betul, betul. Makanya Anda tidak akan heran ya ketika Anda melihat pengusaha di pinggir jalan, mereka bukanlah orang-orang berpendidikan S2 dan S3. Mereka kadang-kadang tidak lulus yang namanya SMA. Mereka berbisnis dan bisa menghidupi anak dan istrinya karena Iya, mereka terpaksa. itu Ya, bahkan banyak yang SDTT sama kayak Pak Andri Gongso betul. ya, sekolah Mm-mm. dasar tidak tamat gitu kan. Iya, nah pertanyaannya, apakah kita harus memiliki pikiran sampai sebegitu banyaknya? Bahkan kalau misalnya kita ngelihat, nah ini mungkin saya ada beberapa hal yang saya tidak setuju. Nah mungkin bagi para trainers mungkin akan sebal dengar apa yang saya akan sampaikan gitu loh. Jadi orang itu sebelum berbisnis sebaiknya Anda ruginya rugi di kertas, kata para trainer, ya kan? Rugi di kertas daripada Anda rugi ada di dalam pasar. Karena kalau misalnya Anda rugi di kertas, berarti Anda tidak mengeluarkan uang. Tetapi Anda rugi di pasar, berarti Anda telah mengeluarkan uang. Dan bisa jadi itu adalah uang untuk Anda hidup sehari-hari dan untuk keluarga Anda. Tapi jangan salah, ketika orang mendengarkan ini dan dia belajar, pertama dia belajar dengan trainer A, masih belum cukup. Dengar trainer B, Anda belum cukup kalau Anda belum kuasai ilmu ini. Dia belajar lagi. Dia dengar lagi yang ketiga dengan trainer yang lain. Kalau Anda sudah belajar A, belajar B, rasanya masih kurang. Dan Anda tidak dapat memaksimalkan profit sebelum Anda belajar ini. Dia belajar lagi. Akhirnya dia menjadi ahlul workshop. Ketika dia menjadi ahlul workshop, tibalah saatnya gue sudah mempersiapkan diri untuk memulai usaha. Dia analisa usahanya dia. Bisnis telur, susah, banyak kompetitor. Bisnis roti, susah, banyak yang udah jadi raksasa. Akhirnya jadi kayak gimana? Kita ikut di perusahaan. Kalah Jadi bro. Tahu nggak keputusan finalnya apa? apa? Akhirnya dia menjalankan bisnis training seperti trainernya. Benar, benar, benar. Karena dia, Ilmunya sudah dia ada, banyak. iya benar, benar, benar. Nah, ini adalah salah satu hal yang menurut saya sih jokes tapi juga real ya kejadian di luar sana. Jadi
kita harusnya kayak gimana sih? Makanya kalau Anda lihat di perguruan tinggi, Anda mau jadi dokter, ya, Anda tidak boleh lagi ya menjadi dokter dengan banyak ilmu. Anda mau jadi dokter hukum, gimana caranya? S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum. Artinya apa? Linier. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi pebisnis, nggak usah lah ya. Pertama Anda belajar namanya bisnis, kemudian Anda belajar untuk yoga supaya Anda sehat mental, kemudian Anda belajar untuk matematika supaya jago untuk software. Nggak perlu lah. Berbagi saja dengan yang lain. Anda fokus dengan bisnis Anda yang linier. Nah, itu dari pendapat saya. Gimana, Bro Doni? Ini kok Kayaknya saya kepikiran yang merasa, berbeda nih. ya saya merasa tertampar karena apa yang diceritain Bun itu mirip dengan perjalanan hidup saya. Yang mana nih? Jadi ahlul workshop atau yang mana nih? Ya kalau itu kan hobi ya, jadi hobi Iya, iya. belajar gitu kan. Tapi bukan bukan hobi ngumpulin sertifikat ya, enggak. Iya, Saya iya, hobi iya. belajar dan berilmu. Tapi saya ambil sekolah formal itu setelah menurut saya sudah eksis dalam profesi saya. Jadi Wis, saya eksis. ambil, iya saya ambil S2 Hmm, komunikasi itu saya udah jadi produser, saya udah istilahnya oke, dalam posisi memang itu yang dicita-citakan orang waktu tamat SMA untuk kuliah dulu gitu kan. oke, Dan bahkan saya bekerja itu sambil kuliah waktu itu. Jadi sebenarnya oke. pendidikan saya itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah saya dapatkan dalam industri atau dunia pekerjaan saya gitu. Ya cuma Hmm, saya tidak seperti teman-teman lain yang mungkin semangatnya masih tinggi untuk ambil program studi lanjut lagi, doktoral begitu kan. hmm, Karena hmm, pada tahap itu saya sudah berpikir untuk ya kalau saya harus siapin 60 juta untuk satu semester S3 ya mending hmm, gua buat invest misalnya kan invest emas atau hmm, apa gitu kan. hmm, Ya, hmm, tapi hmm, tidak ada yang salah ya. hmm, hmm, Pemikiran untuk setiap orang untuk oke gua kecemplung bisnis sambil by doing ya kan. Itu tidak salah. Sama dengan orang yang kemudian dia berpikir saya ambil pendidikan dulu deh. Saya ambil misal hmm, di Prasetya Mulia itu sebagai basic ya. hmm, Itu tidak salah juga, Bro. Yang salah hmm, adalah ketika dia hmm, sudah banyak latar belakang pendidikannya, keilmuannya, tapi dia tidak berani memulai. Itu yang hmm, salah. Karena bisnis hmm. yang sukses itu apa? Bisnis yang dijalankan, bukan yang Hmm. dipikirin. Iya, 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 Ya, iya. no matter how ya, the great your proposal ya, your pitch deck, nggak peduli betapa bagus pun proposal bisnismu, tapi kalau tidak kamu jalankan, tidak kamu presentasikan, tidak kamu cari pemodal, investor, ya tidak ada gunanya. Karena untuk mencari investor itu bukan perkara mudah loh, ya. Hmm. Bahkan ketika kita minta modal kepada keluarga atau orang tua kita saja, belum tentu juga orang tua mau modalin, ya Iya, kan? iya, iya. Sedikit loh kasus generasi kedua itu kemudian akhirnya tidak bisa menjalankan usaha generasi pertama. Karena dia punya Hmm. idenya sendiri. Tetapi ketika dia minta modal sama papinya, sama maminya, belum tentu dikasih. Karena papi maminya berharap dia nerusin usaha papinya. Ya kan? Hmm. Hmm. Nah, dan dia harus keluar dari keluarga itu dalam artian untuk mencari peluang-peluang dengan investor lain. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Makanya Enggak. belajar Iya, iya. communication skill, presentation skills, negotiation skills. Dan itu harus dia lakukan sambil dia terus melakukan upaya mencari investor. Dia belajar dari pengalaman, oh kemarin gue ditolak. Kenapa? Ya dia inventarisir masalahnya apa. Kemudian dia cari solusinya. Besok lagi dia menghadapi calon investor baru. Dia belajar. Akhirnya apa sih ujung-ujungnya? Nih tambahan buat hardliners nih. Yaitu Hmm. people skill. Kemampuan Hmm. memahami orang. Ya. Karena saya ingat kata-katanya sepupu jauh saya bro, yang pasti bro Roni juga kenal. Siapa Ya, tuh? Jack Ma, sang Alibaba. Iya, iya, iya. Ya, saya ingat bahwa dia mengatakan, no matter how smart you are, if you never know how to work with people, you Hmm. never be successful. Nggak Hmm. penting betapa pintar dan cerdasnya Anda, kalau you kagak tahu cara kerja dengan orang, bekerja sama dengan orang, ya, you nggak akan pernah sukses. Jadi penting sekali kita memahami people skill dan bekerja sama dengan orang. Ya, contoh Hmm. nih, gue punya ide. Hmm. Ya, gue punya ide bagus banget nih bro.
Mm-mm. Tapi untuk mewujudkan ide itu, gue butuh modal 100 miliar. Ya kan? Wow. Ya gue nggak punya lah 100 miliar Mm-mm. saat itu. Ya, Mm-mm. gimana caranya? Masa berhenti di situ saja idenya? Ya Mm-mm. saya cari orang yang punya kapital, yang punya modal 100 miliar lebih, yang Mm-mm. kemudian dia bisa memahami visi saya. Nah, itu namanya Mm. kerjasama, kolaborasi. Bagaimana kok dia Mm. bisa mau modalin saya? Ya saya harus punya kemampuan memahami dia. Kemampuan itu tadi, people skill, ya kan? Bagaimana kemampuan presentasi, dan bagaimana membangun trust. Kalau kita bisa bangun trust kepada investor, kita punya modal untuk membangun trust kepada our customer, pelanggan-pelanggan kita nanti. Nah, Mm. jadi menurut saya banyak hal sih, tapi jangan juga dianggap harus cum laude dulu, ya kan? Ah, itu dia. Ya. Harus the best dulu, harus jadi juara dulu di kelas. Oke, itu bagus ya. Pokoknya buat saya tidak ada yang jelek, tetapi yang penting Iya. mulai. Seperti kata iklan televisi itu, mulai aja Mulai dulu. aja dulu. Iya. Kayaknya sudah terdoktrin dengan iklan itu ya, Bro Doni. Itulah betapa iklan itu sukses dan berhasil ketika kita bisa mengingat dan mengulang-ulang tanpa disuruh, tanpa perlu jadi brand ambasadornya. Iya kan? Wah, iya. Apalagi kalau udah dengar jinglenya, wah udah tahu nih apa punya gitu ya. Ya, karena Nah, jingle itu akan lebih sering terdengar ketika mendekati bulan Desember. Jingle bells, jingle bells. nah, ada satu hal lagi yang menarik bahwa di sini bahwa hardliners harus tahu juga gitu loh. Mungkin ada yang pernah bicara atau pernah dengar bahwa orang itu akan menemukan guru apabila murid ini siap belajar, ya Betul. kan? Jadi kadang-kadang orang tuh lupa ya, orang tuh belajar untuk apa, ya. Dulu orang itu tidak ada namanya sekolah, nggak ada namanya sekolah, ya kan? Zaman batu gitu loh, buat apa sekolah? Nggak ada tuh yang namanya sekolah bahasa lah, sekolah internasional nggak ada sama sekali. Tetapi kenapa orang akhirnya belajar? Dia melihat, nah ingatlah satu lagi, kenapa disebut dengan namanya murid? Murid itu adalah seseorang yang mencari ya, jadi mencari sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya. Kenapa disebut namanya guru? Untuk digugu dan ditiru. Dia mau mencoba digugu dan ditiru sama siapa? Sama si murid ini. Jadi dia mencari orang yang bisa dia tiru, ya. Jadi makanya dibilang dari pepatah zaman dulu bahwa murid akan mendapatkan gurunya apabila murid ini siap untuk belajar. Dia harus tulus dulu. Artinya apa? Kalau murid ini tidak punya namanya rasa pencarian, ya, anda mungkin mencari di luar sana, Anda bukan mencari guru, Anda cuma mencari kertas, ya. Jadi kenapa orang pergi sekarang ini ya, pergi sekolah, kemudian dia ke universitas, S1, S2, S3, bukan mencari ilmu, bukan mencari untuk sesuatu yang dia tiru atau sesuatu yang benar-benar dia yang haus dari dirinya, dia perlu untuk tahu, tapi dia mencari kertas. Karena dengan kertas ini gue bisa kerja, dengan kertas ini gue bisa jual. Nah, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Kita mencari apa yang kurang di dalam diri kita. Kita mau berbisnis, kita cari apa yang kurang. Maka orang belajar ketika namanya berbisnis adalah jalan dulu. Ketika kita jalan ketemu mentok, kita baru cari ilmunya apa. Ya kan? Kalau misalnya kita belum belajar, kita pas waktu lagi mencari sesuatu, ya kita belum, misalnya contoh, suruh kamu nyalakan api zaman dulu. Saya nggak tahu nih Bro Dodi dulu bisa nggak nih ya nyalain api bro, tapi bukan pakai gretan bro. Tahu ya, pakai yang bagaimana? Pakai Tapi bukan doa. pakai yang ibaratnya pakai kayu yang ya gitu Ya. loh bro. Pernah nggak dulu belajar kayak gitu? Dulu waktu di Pramuka, coba diajarin semua. Berhasil, ada yang susah kan itu kan? Ya, ada yang berhasil, tapi lebih banyak susahnya sih. Sampai tangan itu lecet kapalan gitu. Iya, benar ya, susah ya. Jadi kenapa pas waktu lagi itu akhirnya dicari orang yang bisa tuh siapa? Orang dia belajar, kemudian oh ada cara yang lebih mudah, cara pegangnya, cara bagaimana melintingnya, istilah memutarnya. Nah itu juga adalah cara. Nah ketika kita mau istilahnya disuruh membuat api, kita belum pernah coba, kita cuma melihat doang. Itu lebih bagus nggak? Mungkin lebih bagus karena akhirnya kita tahu yang benar seperti apa. Tapi apakah itu menjamin? Tidak menjamin. Maka akhirnya orang mengeluarkan lagi. Selain pendidikan, Anda butuh pendampingan. Ya. Butuh siapa? Mentor. Yang bilangin siapa? Lu salah. Oh, ini kamu ternyata masih kurang cepat. Itu butuh mentor ada di samping kita.
Makanya kalau misalnya orang zaman sekarang nih ya, bro ya, ini untuk para kaum Gen Z yang bilang bahwa kita cukup kok dengan adanya pelatihan kursus melalui dari internet. Online course saja cukup. Siapa bilang? Karena ketika kamu salah, ketika kamu menginterpretasikan salah, tidak ada yang bilang kamu salah dan kamu merasa kamu benar. Sampai suatu saat ya, ketika kamu berbicara, kamu menyesatkan orang lain. Nah, jadi inilah pentingnya namanya pikiran ya, kalau kita cerita soal pikiran, bagaimana dia linear, bagaimana dia punya prinsip di dalam diri dia ketika dia mau belajar menjadi seorang prinsip seorang murid. Jadi dia yang mencari untuk meniru. Jangan ibaratnya gini, kadang-kadang ada gini bro ya, ada orang pergi ke seminar, ada orang pergi ke training. Tujuannya bukan dia menimba ilmu, artinya bukan dia mencari. Tapi gue pengen buktiin, dia bisa lebih pintar nggak daripada gue. Kalau nggak bisa, gue pengen jatuhin. Pernah ketemu nggak gitu bro orang yang kayak gitu? Banyak, banyak Pernah. sekali. Bahkan ketika Hmm. kita menjadi pembicara di sebuah forum, ada dua Mm-mm. jenis pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Yang Oke, pertama, ada. pertanyaan yang Mm-mm. memerlukan jawaban. Mm-mm. Ya, itu pada umumnya dilakukan oleh peserta. Tapi yang kedua, Mm-mm. ada duduk di antara peserta adalah pertanyaan yang sebenarnya dia tidak perlu jawaban, dia cuma mau Mm. menguji tingkat Nah, kecerdasan, kedalaman dan kepandaian sang pembicara. Dan mm-mm. tidak sedikit kemudian membuka ruang perdebatan kan. Tapi kuncinya Mm-mm. ya kalau kita layanin ya kan ya sebenarnya kita ya maaf ya kita di bawah dia ya kan. Mm-mm. Kita kasih makan egonya, tapi jangan sampai kita terpancing kemudian untuk mengikuti arus yang dia lemparkan. Nah, kalau soal ini nanti mungkin kita bisa bahas di sesi coaching atau training ya. Tapi tadi saya tergelitik Masuk. dengan statementnya Bro Roni soal beli kertas. Oke. Ya, itu saya lakukan itu, saya harus akui. Ya, Hmm? saya lakukan 2 kali dalam hidup saya. Ya. Kenapa? Karena saya tamat SMA itu kerja sambil kuliah. Ya, Oke, jadi jadi sebenarnya saya tidak butuh sebenarnya untuk kerja ya? ya, jadi saya kemudian ya sudah kerja tapi nyambi kuliah ya. Nah, ketika Mm-mm. kemudian saya sudah bekerja kan saya pasti posisi dan tingkatnya atau levelnya itu kan sesuai dengan ijazah terakhir kan. Betul. Jadi ketika saya selesai kuliah itu kan saya dapat kertas tadi kan, ya saya menyesuaikan Mm-mm. kan, berarti ada perubahan pangkat, jabatan dan gaji kan. Nah, Mm-mm. saya sudah kerja dulu, jadi saya bukan cari kertas untuk kerja, tapi saya sudah kerja, Mm-mm. kemudian saya konfirmasi lewat kertas gitu. Dan itu terjadi Mm. lagi bro, ketika saya sudah Mm-mm. hijrah ke Jakarta, kemudian Mm-mm. saya akhirnya studi lanjut lagi. Kenapa? Mm. Kan kalau untuk jadi dosen kan minimal harus S2 kan. Iya, iya, iya. Untungnya linier pendidikan saya dari diploma, sarjana dan magister itu sama-sama ilmu komunikasi. Tapi belakangan ya setelah itu saya juga ada keinginan belajar lagi tapi di luar keilmuan saya. Kenapa? Mm-mm. Ya, terkait dengan apa yang tadi Bro Roni katakan, karena dalam kehidupan saya sebagai seorang entrepreneur, itu ternyata banyak hal yang saya dapatkan dalam pengalaman hidup. Dan saya butuh Mm. untuk ilmunya juga. Iya, Makanya iya. saya belajar lagi di luar bidang utama saya komunikasi tadi. Dan buat Mm. saya nggak cari kertas. Kenapa? Lah kan saya juga pelaku. Ya kan? Iya. Lagi pula juga Mm-mm. saya nggak pernah tulis gelar-gelar akademik saya di kartu nama. Iya, iya, iya. Ya itulah Cukup itu kira-kira. aja udah Jadi bikin ngeri ya. ya enggak maksudnya kita juga tidak bisa menyalahkan apabila di luar sana ada orang-orang yang memang mengejar trofi. Iya, Ya, iya. ngejar piala. Kenapa? Itu adalah bentuk pengakuan atau bentuk eksistensi Mm-mm. seseorang. Nah, kalau saya juga makin ke sini, makin nambah umur, saya malah makin sederhana, bro, cita-cita saya. Mm. Karena menurut Mm. saya, apa yang saya impikan dulu itu sudah hampir semua tercapai gitu. Jadi saya Oke. lebih lebih sederhana sekarang, hanya lebih kepada untuk pasangan dan keluarga gitu kan. Jadi Mm-mm. Mm-mm. ambisi saya sudah bergeser, bukan lagi ambisi karir, tapi ambisi lebih ke vertikal. Wah, ini ciri-ciri kayaknya udah di atas 70 tahun, guys. Makanya, tapi Oh umur iya. sih ya sepertiganya lah, ya kan. Tapi yang menurut saya, ya selama orang bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, ya
Ya, kita tidak boleh melarang. Kenapa? Mm-mm. Tidak semua kebahagiaan itu indikatornya adalah materi. Ya kan? Mm-mm. Kalau orang punya materi, dia bisa bahagia? Bisa. Kata siapa? Uang tidak bisa bikin bahagia? Bisa, asal kita tahu cara Hmm. makainya. Ya kan? Iya, Tapi iya. sebelum itu, yang penting uangnya ada. Karena kalau tidak ada, susah juga ngomongin gitu kan. Nah, Kalau kita tidak punya uang, bisa bahagia? Bisa. Ya kan? Kata hmm. siapa gitu kan? Tapi kalau punya uang ya lebih banyak peluang kita untuk berbuat hal-hal lain gitu kan. Jadi menurut saya ini Iya. tinggal bagaimana pola pikir dan mindset kita lah ya. Nah, saya makin ke sini juga makin berdamai dengan kehidupan. Artinya ketika Mm-mm. usia sudah tidak seproduktif umur 20-an, tentu kan juga ada namanya kompromi dalam hidup. Jadi Mm-mm. target-targetnya tentu akan berubah. Dan itu penting untuk kita komunikasikan kedua hal, ke diri Mm-mm. sendiri, ya, internal diri kita, dan orang-orang di luar diri kita. Siapa yang paling dekat? Keluarga kita dulu dong, ya Iya, kan? iya. Jangan sampai nanti perubahan itu membuat kaget pihak-pihak lain sehingga akhirnya terjadi masalah. Gitu kira-kira, Bro. Iya. Nah, ini juga mesti ada sesuatu hal yang kita tambahkan kepada ini hardliners gitu loh. Ada sesuatu yang belakangan ini ternyata saya ketemu dengan teman saya, bro. Ini ya, dia udah lama nggak ketemu, orang NLP juga. Dia berbicara kepada saya tentang force versus power gitu loh. Ya. Jadi karyanya masih sama dari si David R. Hawkins. Jadi dia melihat katanya saya dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Oh, Nah, apa? kalau Ukuran perut sama rambut atau gimana? ya sekarang jauh lebih gantengan. Iya, itu hoax itu. Tolong jangan menyebarkan hoax ya. Jadi yang tadi disebut dengan Bro Doni ambisi itu, Bro. Jadi kalau misalnya waktu lagi dulu ketemu dia kan masih muda sekali ya waktu lulus kuliah, wah itu apinya tinggi sekali bro jadinya. Jadi ketika orang bilang say no, wah kita bisa berjam-jam kita akan debat sampai orang say yes gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya sekarang lebih cenderung setiap orang punya namanya jalan, ya Iya. kan? Kita tidak bisa memaksakan jalan orang gitu kan? Sampai orang tersebut yang mau memaksakan untuk dia sendiri jalannya, ya kan? Ini udah kayak filsuf banget nih ngomongnya, ya Udah kan? banyak yang ada di pikiranmu itu berarti ya. Iya. Nah, jadi artinya mau kita misalnya contoh gini ya. Setiap orang itu punya namanya kesempatan. Tapi kesempatan tiap orang itu berbeda karena berbeda dari bakat, beda talenta ya kan. Kalau kita mau mengadu dengan orang yang misalkan punya talenta untuk bermain piano, sedangkan kita nggak punya bermain piano, kita itu gila kan Ya. istilahnya. Mereka satu dua kali mungkin mereka udah bisa memainkan main-mainan untuk mungkin notes tutsnya untuk yang Beethoven karya klasik, ya kan? Sedangkan kita masih mungkin pelangi-pelangi gitu loh. Apa Bukan. yang Ibu kita Kartini, paling gampang. nah, itu dia. Nah, apakah kita mau ukuran kita kebahagiaan kita, pikiran kita terletak pada orang lain gitu dengan ukuran kita selalu ada di atas? Kan enggak ya. Ya. Karena pada ujungnya mungkin kita ternyata yang kita berusaha ngotot mati-matian kita harus jago piano. Kita itu ternyata atlet badminton. Ya kan dan jago banget. Saya punya satu temen bro dulu. Dia jenius luar biasa bro. Ya kan? Dia itu kalau belajar 5 menit sebelum pelajaran bel berbunyi untuk ujian. Sedangkan kita belajar udah 1 hari sebelumnya nggak apal-apal itu nggak masuk di otak. Ibaratnya udah Kita, dibaca mantul lagi tuh. lu aja kali. Oh iya, saya aja. Nah jadinya ketika pas waktu lagi ujian dia selalu dapat nilainya bagus banget 100. Ya kalau kepleset dikit 98, 95. Sedangkan kita, oh, bukan kita, sorry saya 70, 80 ya, kalau 90, wah bonus gitu. Itu kepleset namanya kalau kita di 90, berbeda dengan dia. Nah, apakah kita mau istilahnya kita mau bersedih hati? Sedangkan ternyata pas waktu lagi pelajaran, biasanya nih ya, ketika orang pintar banget, ketika di pelajaran olahraga, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa. Main basket, nyampe setengah lapangan, udah kita lari-lari full keliling lapangan mau 2 kali, tetap aja kita masih punya full power. Ya. Jadi sampai di mana kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain?
Nah, terakhir Makanya nih, saya itu mau bro, bilang. saya kadang Mm-mm, sebel sama guru saya dulu, ya. mm-mm, Guru mm-mm. SD, SMP lah ya. Kenapa? Karena kan setiap mau ambil nilai kan dari semua mata Iya, pelajaran, iya. kita kan Mm-mm. diminta harus bagus semua kan. Iya, Sebenarnya iya, betul. kayak saya ini kan olahraga kan bukan sesuatu yang menjadi kelebihan saya gitu. Oh, oke. Teman saya ada yang olahraganya bagus, tapi kemudian di mata Mm-mm, pelajaran lain dia biasa-biasa saja. Nah kan pasti orang kayak mm-mm, gitu. Ada dulu mm-mm. guru yang selalu harus indikator prestasi itu pada angka atau nilai dari semua Wah, mata betul. pelajaran. Kan Betul. nggak mungkin, ya itu kan kasihan ya Mm-mm. menurut saya gitu kan. Iya, Nah, iya. berdasarkan pengalaman hidup saya itu, sekarang saya nggak lakukan itu ke anak-anak saya. Meski Mm. pada akhirnya saya melihat tidak ada yang mengikuti jejak saya. Waduh, mesti dikasih tisu ini. Ya, tapi ya sudahlah. Setiap orang saya yakin dia bisa sukses selama dia fokus ya, konsisten pada bidangnya. Gak apa-apa, dia nggak harus jadi jurnalis atau broadcaster seperti saya. Mungkin dia mau Ya, jadi atlet basket. Yang penting dia serius. Ya, sejak muda mm, dia latihan basket. Ada yang mau jadi mm, seniman, ya, jadi pelukis misalnya, atau suka bahasa, ya, bahkan jadi poliglot misalnya. Gak apa-apa, yang penting dia mm, serius, ya kan? Ya, saya kan sudah berupaya dari dulu, dari setiap anak saya mm. kecil-kecil, saya pengaruhi dengan dunia broadcasting, saya ajak ke studio, dua orang yang gede-gede nggak ada minatnya di broadcast. Ya sudah lah, nggak Iya, apa-apa iya. karena tiap orang ada zaman dan masanya dan bakatnya masing-masing, ya itu adalah gift yang harus kita syukuri karena Tuhan pasti ngasih bakat tiap orang itu ada dan beda-beda kan. Iya, betul sih. Makanya saya ada mau menyampaikan kepada Upliners, bedanya antara imajinasi tinggi dengan halu. Ah, Dengan Halu itu halu. ada Jadi lagunya kalau bro. apa Halu, tuh? halu Bandung. Halo. Ini Nah, jadi silakan kalau sekaligus tips bro. oke, siap kayaknya koinnya udah mau habis ya. Iya, ntar lagi udah Nah, nggak goyang lagi nih kucingnya nih. iya, oke, singkat aja. Jadi ketika kita menjadi namanya manusia, ya, ini sekaligus dengan tips, sekaligus saya masukkan tadi beda imajinasi dan juga halu, ya. Ketika kita menjadi manusia, maka yang pertama, ya, kita harus sadari bahwa pikiran kita adalah sejenis monkey mind, berarti sering lompat-lompat, ya kan? Artinya kita selalu berpikir. Yang kedua, kita harus menyadari juga bahwa pikiran itu adalah proses, ya, terdiri dari input, proses dan juga outputnya. Maka yang harus dijaga yang pertama apa? Inputnya dulu yang benar, ya kan? Yang ketiga, Anda pasti punya berbagai macam pertimbangan, ya. Nah, ini yang saya bilang mnemonik Anda berbeda, punya kolom-kolom yang berbeda. Nah, ini yang akan membedakan Anda halu dan juga imajinasi tinggi. Nah, apa perbedaan halu dan imajinasi tinggi? Imajinasi tinggi adalah sesuatu kreativitas yang mungkin belum pernah dilakukan, tapi mungkin dapat dicapai dengan ada langkah-langkah tertentu. Tetapi halu tidak akan mungkin dapat dicapai karena itu terlalu jauh bahkan untuk pikiran di saat ini, ya. Nah, saya juga nggak mau bawa sampai terlalu panjang banget tentang namanya halu, tetapi disebut dengan namanya grafologi, itu disebut dengan namanya vanity, ya kan? Jadi sesuatu imajinasi yang berkelebihan, ya. Nah, yang keempat, setelah Anda sudah tahu bahwa Anda punya namanya kolom, pilih sesuatu yang linear dengan apa yang Anda butuhkan, ya, sehingga Anda tetap bisa menjaga kesehatan pikiran Anda. Kelima, ya, yang harus Anda jaga terakhir supaya Anda tetap sehat dan waras adalah Anda harus tetap mempunyai mental seorang murid sampai kapanpun, sampai akhir hayat Anda. Nah, ini adalah 5 hal yang harus Anda lakukan untuk membentuk pikiran dan kesehatan pikiran Anda. Itu dari saya, Bro Doni. Ya, kalau saya singkat saja, cuma ada dua Mm, hal. Yang pertama, mm, kelilingi diri Anda dengan lingkungan dan orang-orang yang positif, sehingga Anda akan tertular energi positif yang mampu membantu pikiran Anda untuk stay positif. Kenapa begitu? Karena kalau Anda berada di lingkungan positif, maka hal-hal yang negatif itu mampu Anda sortir. Dan yang kedua, cintailah diri Anda sendiri.
Beri apresiasi penghargaan pada diri Anda, rajin bersyukur, berterima kasih pada orang-orang yang ada di sekeliling Anda, dan nikmati hidup Anda. Hidup itu harus dinikmati dan dijalani, bukan dipikirin terus. Ya, karena kalau dipikirin terus, nggak nyampe-nyampe kita nanti dalam kehidupan. Ya. Dan yang paling penting, Hardliners, hidup selalu bahagia tergantung dari pikiran Anda dan bagaimana cara pandang Anda tentang kehidupan itu sendiri. Oke. Keren. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Hardliners, tentang apa yang kami berdua sampaikan dalam episode pekan ini. Tentunya pekan depan kita akan kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Dr. Talk, hanya di 100,6 Heartland FM, dan juga melalui live streaming di channel YouTube Heartland Network. Kita berpisah sampai di sini. Jangan lupa tetap sehat, sejahtera, dan bahagia. Salam buat keluarga tercinta. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Roni Francis. Kami berdua mengucapkan sampai jumpa.